Halo sahabat Episit, kembali lagi bersama saya Kak Antonio Bayi dan narasumber kita. Kak Eda tuh kan. Semoga kita selalu sehat dan diberkati Tuhan. Senang sekali pada hari ini Episit bisa ngobrol bareng Kak Eda Tukan, salah satu orang muda yang ada di Flores Timur yang berkarya dalam dunia pendidikan di Flores Timur. Episit sendiri adalah organisasi atau kumpulan orang-orang muda yang ada di Pulau Jawa, terkhususnya di kota Semarang, dan ada juga anggota-anggotanya yang di luar Pulau Jawa. Oke Kaida, teman-teman Episit pengen tahu nih Kaida dan kegiatan-kegiatan Kaida seperti apa. Silakan. Oke, terima kasih Antonio. Halo teman-teman Happy Seat. Senang sekali nih bisa ketemu sama teman-teman. Puji Tuhan, di masa pandemi kita masih sehat-sehat ya Antonio. Oke, saya Magdalena Oa Eda Tukan. Teman-teman bisa menyapa saya dengan Eda atau Oa. Jadi Oa itu bahasa Indonesianya Nona, bahasa Melayu Larantukannya Oa gitu. Jadi saya tuh suka seneng sih kalau dipanggil Oa, berasa kayak gelar Nona gitu nggak sih? Oke, saya kelahiran Maret 93, jadi sekarang sudah 28 tahun. Saya merasa masih tetap muda. Terus dari kecil sampai SMA itu sekolahnya di Larantuka di Flores Timur. Lalu setelah mau memasuki masa kuliah, setelah diskusi sama orang tua juga memutuskan untuk merantaulah saya ke Jakarta. Jadi saya lulusan dari Universitas Trisakti Jakarta, program studi Teknik Planologi Perencanaan Wilayah dan Kota. 2015 lulus, terus sempat kerja sesuai jurusan lah ya. Masih sangat ideal sebagai mahasiswa yang saya kuliah ini berarti saya akan kerja sesuai basic saya gitu. Terus udah sempat kerja di Jakarta, mengalami beberapa pekerjaan kurang lebih 3 tahun setelah lulus, tapi saya bolak-balik sih, Jakarta terus Larantuka dan segala macam. Nah, terus dari tahun 2016, walaupun masih bolak-balik juga Jakarta Larantuka, tapi mulai menaruh hati lah sama kampung halaman gitu. Sama kampung halaman, memilih untuk saya pulang kampung lah gitu. Alasannya sih pertama saya rindu sama rumah, sudah cukup lama di Jakarta dan selama kuliah saya tidak pernah pulang, jadi memang rindu. Terus alasan keduanya adalah saya merasa bahwa kalau seandainya semua orang numpuk di ibu kota, siapa yang ngurusin kampung halaman gitu. Oke, jadi setelah pulang kampung saya memutuskan untuk menjadi seorang freelancer, bekerja bebas, bekerja apa saja, tapi juga turut membantu bapak saya untuk mengembangkan sebuah lembaga yang bernama Simpasio Institute. Wah, menarik nih Kaida. Ada sebuah lembaga yang dikembangkan Kaida, namanya Simpasio Institute. Boleh tahu Simpasio Institute itu seperti apa sih? Nah, tuh dia tuh. Jadi Simpasio Institute itu adalah sebuah lembaga arsip dan kajian sosial budaya di Flores Timur. Jadi memang secara lembaga, artinya secara hukumnya, kita mulai bekerja dan berkarya itu di tahun 2016 ketika kami mulai mengurusi akta notaris. Tapi embrio atau geliatnya itu tuh memang sudah ada sejak tahun 1984. Waktu bapak saya Bernard Tukan, dia balik dari Jawa kuliah, sama lah kayak saya gitu, balik dari Jawa kuliah terus memutuskan untuk tinggal di kampung dan mulai mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan pengarsipan. Jadi bapak nih suka sekali kumpul cerita-cerita sejarah, kisah-kisah, juga tulisan-tulisan dan artikel-artikel serta dokumen terkait sosial budaya di Flores Timur. Itu. Nah, selama kurang lebih 30 tahun itu pelayanannya terbatas. Artinya cuma lingkup kenalan kami saja karena belum dibuka secara umum dan manajemennya juga masih sangat terbatas gitu. Sehingga pas saya pulang udah mau serius lah untuk mengurus ini, maka mulai mengembangkan lembaga ini, membuka perpustakaannya secara umum. Boleh siapa saja datang dan mengakses arsip-arsip juga dokumen penting yang bisa mendukung penelitian-penelitian mereka atau tugas-tugas yang lain lah kayak gitu. Nah, beragam kami juga bikin banyak program bersama orang muda karena memang bapak saya tuh dia memberi kebebasan sih. Dia bilang lembaga ini ada, dia arsip dan pengkajian sosial budaya,
Tapi jika ada hal yang memang kita suka, kita mampu, kita mau kembangkan itu, ya tempat ini jadi wadahnya gitu. Kalau mau bicara soal program tuh kami ada beberapa program. Jadi selain pengarsipan, pengkajian dan publikasi dari apa-apa saja yang sudah kami gali dan juga arsip-arsip yang dimiliki Bapak, kami juga punya pelayanan perpustakaan dan taman baca, roadshow dongeng dan lapak baca, juga beberapa program untuk anak dan remaja. Baik Kak Ida, ternyata ada program lapak baca, dongeng, sama perpustakaannya. Yap, betul sekali. Terus, adakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan Simpasio dalam dunia pendidikan di Flores Timur? Nah, jadi tuh program kami yang perpustakaan dan taman baca, roadshow dongeng dan lapak baca itu tujuannya juga turut mendukung kegiatan belajar anak di Flores Timur. Jadi kami menyadari betul bahwa konsep belajar yang dibangun berdasarkan kurikulum itu menjadi sebuah konsep yang minimalis gitu. Artinya anak-anak lalu belajar hanya sebatas kisi-kisi atau materi-materi yang dikasih oleh guru, sedangkan hal-hal lain di luar dari materi itu kan tidak didapat di sekolah. Jadi kami tidak menggantikan ruang kelas atau memindahkan ruang kelas, tapi lebih kepada mengisi bagian-bagian yang bisa jadi itu tidak terisi oleh lembaga pendidikan formal. Misalnya contoh paling sederhana adalah kegiatan mendongeng. Kenapa mendongeng menjadi penting bagi kami di Simpasio? Karena berdasarkan refleksi pribadi saya dan juga teman-teman, tapi juga berdasarkan hasil survei kami selama berkegiatan, ternyata mendongeng itu cukup bagus, cukup baik untuk mendukung pendidikan karakter, pendidikan nilai. Jadi anak-anak belajar tentang hal baik, hal buruk, nilai-nilai yang membentuk karakter yang baik anak itu melalui dongeng sederhana. Misalnya kalau di Jawa kan ada cerita tentang si kancil gitu kan. Kalau di sini tuh karakter kancil tuh tidak ada, tapi diganti dengan karakter monyet gitu. Ya, betul. Jadi pendidikan pertama kami mendukung dari kegiatan mendongeng, bahwa itu tidak terlihat seperti belajar mengajar di kelas karena kami juga tidak mau mengambil peran itu gitu. Tapi selain itu juga lapak baca juga mendukung, karena sekarang kan ada gerakan literasi nasional yang juga menjadi kegiatan gerakan literasi sekolah, di mana anak sekolah itu 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar itu harus membaca buku beragam tema. Jadi bukan buku pelajaran, tapi buku di luar dari buku pelajaran. Nah, karena koleksi buku di perpustakaan sekolah terbatas, maka perpustakaan kami dan taman baca kami cukup membantu untuk melengkapi dan mendukung kebutuhan bacaan anak-anak di sekolah. Betul sekali itu Kak. Kegiatan-kegiatan seperti perpustakaan, lapak baca, dan mendongeng membantu perkembangan karakter anak-anak. Terus bagaimana sih Kak Ida bersama teman-teman Simpasio di saat pandemi seperti ini bisa menjangkau anak-anak yang biasa datang ke Simpasio? Nah, itu PR besar sih sebenarnya, Antonio. Jadi kita tuh di awal-awal waktu pandemi sebenarnya semua kaget juga, karena ini kan masalah global ya. Maksudnya semua orang mengalami itu gitu. Jadi ini gimana, kita harus buat apa gitu. Jadi waktu di awal tuh kita malah bikinnya bagi masker buat edukasi masyarakat. Terus bagi maskernya juga ke anak-anak juga. Terus itu jalan sebulan 2 bulan dan tetep tuh muter otak, ini gimana gitu kan. Akhirnya karena semua orang di rumah saja, terus anak-anak tuh karena kita ada di kota Larantuka, jadi akses internet masih bagus, mereka masih suka berkabar lah via WA atau Facebook gitu kan. Jadi mereka tanya gitu, kapan kita kumpul? Anak-anak kan tidak paham ya pandemi sampai kapan kayak gitu. Kita saja kadang tidak sabaran, apalagi anak-anak gitu. Jadi mereka tanya terus kan, ini kapan kami mau ke Simpasio, mau pinjem buku, mau main gitu. Nah, akhirnya kepikiran lah kami untuk bikin gerakannya antar jemput buku. Jadi kita memang skalanya lebih diperkecil. Kalau semasa sebelum pandemi, anak-anak tuh banyak tuh, hampir di seluruh kota ini bisa datang, tapi karena kondisinya tidak memungkinkan, kami waktu itu antar jemput bukunya cuma di sekitaran lingkungan tempat tinggal kami. Jadi per 3 hari sekali kami keliling ke rumah-rumah mengantarkan buku bacaan dan mereka bebas pilih. Selain itu juga kita juga bikin edukasi PHBS, edukasi tentang COVID melalui media gambar. Jadi ada beberapa seri gambar tentang
COVID, misalnya jaga jarak, dilarang mudik, terus mencuci tangan pakai sabun, itu ada media gambar dan adik-adiknya mewarnai. Jadi mereka mewarnai sambil melihat, dan itu proses mereka mempelajari tentang si COVID ini gitu. Itu jalan terus. Belakangan ini itu tahun 2019, terus tahun 2019, 2020, 2021 ini kami mulai mengembangkan dongeng daring. Jadi dongeng yang kita rekam dulu. Sebelumnya kan Bibi Dongeng Oni itu kan bisa kemana-mana lah ya, ke desa-desa, ke kelurahan-kelurahan buat roadshow dongeng. Tapi karena sangat tidak memungkinkan itu, akhirnya kami merekam dongeng yang dibawakan pendongeng kami untuk di share di YouTube. Walaupun memang sekarang masih sangat terbatas juga, tapi kami tetap semangat buat menebar cerita baik lah gitu. Jadi kami memanfaatkan media sosial juga antar jemput buku dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Gitu Antonio. Wah, senang sekali nih Kak Eda lihat semangatnya Kak Eda dengan teman-teman Simpasia Institute dalam mendukung dunia pendidikan, khususnya pendidikan di Flores Timur. Sekarang kita sudah di penghujung acara. Apa sih Kak Eda harapan Kak Eda dengan teman-teman Simpasia Institute dalam dunia pendidikan, terkhususnya pendidikan di Flores Timur ini? Oke, harapan kami sih sederhana. Jadi semoga kesadaran tentang pentingnya pendidikan untuk anak-anak khususnya itu semakin meningkat ya di kalangan kita orang dewasa gitu. Jadi kita menyadari bahwa ini penting dan menyadari bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Flores Timur itu tentu saja kerjasama yang baik dari semua pihak gitu. Sekolah, orang tua, komunitas, pemerintah, bahkan gereja dan masyarakat adat pun harus punya kesadaran itu untuk bisa meningkatkan kualitas itu gitu. Lalu harapan yang berikutnya adalah lebih banyak lagi orang muda yang mau memberi diri melayani untuk kemajuan pendidikan. Jadi karena kita udah punya kesempatan yang baik, kita perlu juga membagikan kesempatan itu kepada orang lain, khususnya adik-adik kita. Juga terbukanya akses serta fasilitas yang lebih baik lagi di Flores Timur agar pelayanan pendidikan itu menjadi merata di semua wilayah. Sekian dari saya dan teman-teman di Simpasia Institute. Oke Kak Eda, terima kasih atas ngobrol serunya bersama Happy Seed. Semoga bisa menjadi semangat dan motivasi buat teman-teman dan bisa bekerja sama bersama Simpasia Institute. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa sahabat Happy Seed. Terima kasih. Terima kasih Antonio. Sama-sama Kak Eda.